Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparman Khalid, biasa dipanggil sehari-harian Parman Kindeng. Lahir di Desa Berang, asli Berang. Jadi nama Desa Berang rata-rata diambil dari pohon kayu berangnya, ada air berangnya, ada bukit berangnya. Jadi dari situ kemungkinan dan keyakinan kita juga mendengar cerita-cerita sesepuh kita, kami percaya juga. Jadi nama asal muasal Desa Berang itu dari sebuah pohon berang, karena di sekeliling Desa Berang, wilayah Berang ini banyak pohon namanya kayu berang. Jadi dari situ juga ditata dari masyarakat adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Dari situ filosofinya kayu Desa Berang ini untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Berang. Contohnya kayunya bisa dijadikan untuk pakas rumah, kulitnya juga untuk dinding, dan buahnya untuk bisa dijadikan makan sehari-hari untuk membantu daripada beras atau padi. Karena rata-rata dari zaman dahulu masyarakat Desa Berang ini dia bertani berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan tradisinya juga ada istiadat budayanya juga. Rata-rata masyarakat Berang ini karena dipimpin dari tokoh-tokoh adatnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dari kemungkinan juga pengurus-pengurus dari pemerintah desa. Mungkin pada waktu-waktu zaman dulu kita juga belum lahir ataupun belum tahu. Yang jelasnya tiga elemen ini bersatu. Dari bagian adat istiadat, agama, dan termasuk pengurus masyarakat dari pemerintah kalau sekarang nih, Bu. Terbentuknya di situ awalnya, tahu saya dari narasumber yang terpercaya juga, Bu, sesepuh kami, tahun 1913 sudah ada yang namanya kampung dipimpin Gegading. Dan pada tahun 1920 didirikanlah surau, kata Ibu. Ya. Surau ini dari dinding tadi kulit kayu, ya kurang lebih kulit kayu. Ya, campurah, yang bagus untuk yang awet istilah kan. Surau itu masih surau panggung, Bu, awalnya itu, Bu. Jadi semenjak dari situ baru kita istilah tertata dari pemerintah, mungkin pusat ataupun kecamatan, karena waktu itu, Bu, mungkin apa kecamatan itu kan masih kecamatan Montok. Nah, ada yang namanya kata Widana. Widana ini kurang lebih kemungkinan juga kalau sekarang sudah camat. Nah, kalau Gading ini kan ini sudah kepala desa. Tapi sebelum kepala desa tuh, Bu, ada yang namanya lurah katanya. Jadi Pak Lurah. Nah, jadi semenjak orde baru kurang lebih baru diganti kepala desa. Awalnya Desa Berang ini, Bu, Berang Ibul. Oh, iya. Jadi Berang Ibul, pas di dusun Ibul itu banyak kayu ibul, Bu. Oh, iya. Jadi mungkin juga diambil nama untuk dusun Ibul itu kayu ibul. Kayunya bisa kita coba seperti palem tuh, Bu. Tinggal. Dulu Berang dan Ibul ini bersatu. Nah, jadi sejak pemekaran tahun berapa pemekaran kemarin, saya juga lupa. 2000-an. Nah, jadi ada pemekaran baru dipisah. Jadi Ibul ini, Bu, dia ngambil lokasinya ke dusun Belar. Dulu kan Berang Ibul ini kan Belar, ini kan satu. Setelah terbentuknya pemisahan desa, pemekaran, kurang lebih 1 tahun kita memekarkan, menjadikan rumpis di dusun.
Jadi semenjak Rumpis sudah dipimpin kepala dusun, jadi kita wilayah kita cuman Berang, karena di Rajab juga ada. Jadi pada zaman itu Bu, kurang lebih setelah terbentuknya kampung tadi, jadi untuk tokoh-tokoh adat Jawa ini Bu, yang diangkat sebagai kepala kampung tadi, atau sekarang kepala dusun. Maka dari itu Bu, jadi kita ini tidak bisa dipisahkan dari adat istiadat masyarakatnya tadi. Karena waktu zaman masa penjajahan kita ini pernah berpindah, karena ini yang kepala-kepala adat ini kan sebagai orang tua ataupun dituakan seluruh masyarakat untuk bersama dengan kepala desanya tadi Bu. Terus apa istiadat zaman dulu? Ada istiadat? Nah, untuk sejarah adat istiadat ini, istilah sosial budaya kita masyarakat ini kan ada yang namanya sedekah kampung Bu. Masih ada sampai sekarang? Sekarang ini masih kita di dusun Project Bu. Sekarang nggak ada. Untuk di Berang ini sejak kemajuan zaman ataupun istilah sesepuh-sepuhnya sudah meninggal, jadi anak-anaknya ini Berhenti. ya mungkin belum Tidak melestarikan. belum mampu, karena dari dulu sampai sekarang nih Bu, untuk istilah sesepuh dukun kampung itu kan gabungan Bu, dukun ya gunung katanya kan, dukun air ini satu Bu. Jadi tiap-tiap kita ritual itu dia ada di balai desa, tapi zaman dulu bahasa kampungnya ini gudang. Apa istiadat dulu Pak? Jadi ada kalau 3 tahun satu kali itu menyelenggarakan pesta gunung 3 tahun. sekali. Iya. Nah, jadi 3 tahun sekali itu nama sedekah gunung. Itu kita di situ termasuknya itu Bu, kita ini ada hukum adat ceritanya. Jadi kalau kita istilahnya nikah masih saudara, ya tidak boleh kan patang-patang lagi. Pas waktu ritual pesta gunung itu ada rumah adat kata Bu. Ini bukan di kampung, di dalam dibikin khusus. Disitulah kita istilah sebagai apa, untuk membuang sial, untuk menghukum yang melanggar. Sampai kini masih Bu, Masih ada. masih itu dipertahankan. Tapi ritualnya masih dilakukan Pak? Ya dilakukan, cuman simbolis Bu, dari dulu. Paling-paling kalau umpama yang dilarang dari sepuh kita terjadi umpama kawin satu darah, cuma agaklah jauh lah Bu, umpama satu family itu kan. Nah itu katanya kalau bahasa daerahnya, bahasa jaring itu buyung namanya. Buyung berarti istilah tidak bagus, sial sampai 7 turunan. Jadi disitulah kita untuk membebaskan. Ada yang istilah di telinganya ini di secara simbolis istilah di sayap. Nah, yang penting keluar darah dikit. Pokok macam-macam. Sampai kini itu masih dipertahankan. Dan untuk pesta kampung itu Bu, mendengar cerita awal muasal ini kan, kita ini kan masyarakat ini istilah hidup dengan alam cerita. Jadi untuk saya ungkap terima kasih kepada Tuhan Maha Esa itu, jadi pas waktu panen padi, panen kadang-kadang istilah ada pengusaha apa, jadi di situ Bu, jadi dibuat kumpul, jadi disitulah kita ritual yang dikatakan pesta kampung atau sedekah kampung bahasa daerah Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Bastari, saya sebagai Kepala Desa Berang. Pertama-tama tentu terima kasih kami kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekak Barat, yang mana sudah memberikan kesempatan bagi kami ya untuk sedikit menjelaskan riwayat atau sejarah singkat asal muasal pembentukan Desa Berang. Bapak Ibu sekalian, Desa Berang ini adalah desa yang mana nama Berang itu diambil dari nama kayu sebenarnya. Jadi bukan Berang itu garang atau marah, tetapi ini adalah nama kayu. Nah, sejarah singkatnya adalah dulunya sepanjang jalan ini, sepanjang jalan lintas ini banyak ditumbuhi pohon yang namanya kayu berang.
ada namanya Sungai Jerak, Sungai Berang, Bukit Berang. Itu disebut Sungai Berang, Bukit Berang itu karena memang banyak didominasi oleh tumbuhan atau kayu yang bernama kayu berang tersebut. Nah, kemudian sedikit cerita, sebenarnya Desa Berang ini kita sudah memberikan sudah mendapatkan informasi ya dari berbagai sumber yang memang kami anggap memang mengetahui sedikitlah paling tidak sejarah Berang tersebut. Nah, sejauh yang kami tahu informasi bahwa saya ini sekarang di tahun 2025 ini ya, saya jadi kepala desa itu dari 2022 insya Allah sampai 2030. Nah, untuk sekarang ini sebagai informasi saja bahwa saya ini sekarang kades yang ke-18. Karena sebelumnya 17 orang itu awalnya namanya Gading. Itu namanya Gading. Nah, dari Gading itu kemudian lurah. Nah, dari lurah baru ke kades. Nah, kemudian juga Berang ini sebenarnya dulu bergabung dengan Ibul. Jadi namanya dulu Desa Berang Ibul, Kelurahan Berang Ibul. Jadi tentu kami dari Kepala Desa Berang menghimbau dan memberikan pesan lah kepada generasi muda ya, bahwa penting sekali bagi kita untuk mengetahui identitas dari sejarah desa kita sendiri. Nah, kemudian juga penting sekali untuk menjaga budaya, adat istiadat, dan juga memang untuk dilestarikan budaya dan adat istiadat ini supaya tidak mati, tidak terlindas oleh zaman modern sekarang ini. Karena bagi saya ya, bagi kami penting sekali identitas dan budaya tersebut. Karena memang berdirinya Desa Berang ini pun itu tidak lepas dari kebudayaan dan adat istiadat. Kemudian juga memang tidak luput juga dari kerjasama tentunya dari pendiri-pendiri desa terdahulu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sedikit menceritakan sejarah desa kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.